Pernah ngalamin nggak diskusi yang menurut teman-teman nggak normal saat lebaran? Saya ngalamin sih di lebaran tahun ini. Didatengin teman-teman sama alumni konsultan super kuantum, dan obrolan serunya mulai terjadi saat kita diskusi apa perusahaan yang Indonesia banget. Come on, ini lebaran guys, jangan bawa kerjaan. Ngomongin ketupat kek, ngomongin jodoh yang gak kunjung datang kek, atau hal-hal yang normal yang biasanya orang normal omongin saat kita lebaran. Namun karena kita sama-sama orang gila kerja ya, akhirnya obrolan tentang perusahaan yang Indonesia banget tidak bisa berhenti. Secara kalau kita ngobrol perusahaan yang Korea banget, ada Samsung dengan Samsung Y-nya, ada Toyota dengan Toyota Y-nya kalau kita ngomongin perusahaan Jepang, atau perusahaan-perusahaan Amerika yang banyak banget Y-nya gitu. Bahkan kita sekarang mengenal ada Tesla Y ya. Kalau Indonesia apa ya? Yang paling dekat mungkin Gojek sama Tokopedia ya. Baru diskusi ini hari berikutnya dengar kabar kalau Gojek dan Tokopedia mau kawin. Jadi menarik nih bahasannya. Kita tahu di tahun 2020 kemarin kita dengar banyak berita tentang rencana kawin antara Grab sama Gojek. Bahkan orang kuat SoftBank, Masayoshi Son, selaku pemegang saham di Gojek sampai rela turun tangan loh untuk mendorong merger terjadi. Berbagai analisa liar pun terjadi tentang gagalnya perkawinan Grab dan Gojek. Saya percaya bahwa kegagalan merger ini berkaitan dengan masalah culture. Akan istimewa sekali sih seandainya culture Malaysia dengan Grab-nya dan culture Indonesia dengan Gojek-nya merger. Secara Grab adalah salah satu kebanggaan Malaysia, begitu juga dengan Gojek. Dengan valuasi Grab sebesar 14 miliar US dollar dan Gojek sebesar 10 miliar dolar, tentunya perkawinan ini bukan bernama merger lagi, tapi akuisisi. Dan dengan valuasi yang lebih kecil, akuisisi Grab terhadap Gojek bisa memiliki beberapa dampak. Salah satunya adalah masalah siapa mengontrol siapa. Bener saja kan, Grab mengajukan beberapa persyaratan klausal, yaitu berupa hak veto atas keputusan dewan atau kendali atas penghasilan sendiri. Jika klausul ini disetujui, maka akan memberikan co-founder Grab, Tan Chong, memiliki kekuasaan yang signifikan. Dan ini tentu saja akan mengkhawatirkan bagi Gojek. Jika rencana merger Grab dan Gojek ini pun berjalan, saya rasa pemerintah lewat invisible hand-nya juga akan turun tangan. Secara Gojek adalah salah satu perusahaan kebanggaan Indonesia. Dan come on, jadi anak perusahaannya Grab. Saya jadi ingat tuh saat Bung Karno diprotes saat mendirikan Gelora Bung Karno. Waktu itu ekonomi Indonesia baru tidak baik-baik saja, tapi Bung Karno malah mendirikan Gelora Bung Karno. Masyarakat menganggap ini pemborosan dong. Masyarakat pun protes. Dan pada saat itu Bung Karno berkata, ini semua bukanlah untuk kejayaanku. Semua ini dibangun demi kejayaan bangsa, supaya bangsaku dihargai oleh seluruh dunia. Karena masalah negara tidak hanya masalah ekonomi, namun juga masalah kebanggaan. Begitu juga jika Gojek jadi merger dengan Grab ya. Ini bukan lagi masalah ekonomi, namun ini bisa jadi masalah nasionalisme. Kebanggaan kita, harga diri kita bisa jadi akan tersentil, akan muncul. Jadi anak perusahaan Grab loh. Dan disitulah kemudian bisa jadi pemerintah lewat invisible hand-nya saya rasa akan bertindak tuh seandainya Grab dan Gojek jadi merger. Di satu sisi jika merger antara Grab dan Gojek terjadi, diversity products keduanya tidak akan banyak terjadi sih. Kenapa? Karena mereka akan membesar saja. Kita tahu core produksinya Grab dan Gojek sama-sama di transportasi dan big data. Jadi tidak ada diversity products yang akan signifikan menurut saya saat Grab dan Gojek merger. Namun ceritanya menjadi menarik saat nasionalisme dan diversity ini ditempatkan pada perkawinan Gojek dan Tokopedia lewat GoTo-nya. Dua-duanya adalah perusahaan kebanggaan Indonesia. Nasionalisme mana lagi yang diragukan kan? Kalau dua raksasa ini bersatu dan berhasil, artinya kita punya perusahaan yang Indonesia banget. Dan mungkin pada akhirnya kita akan punya GoTo Way, Indonesia Way banget ya. Tidak sabar sih saya nunggu hal ini akan terjadi. Di satu sisi, diversity products Gojek dan Tokopedia juga akan menarik. Kita tahu Gojek dia punya core kompetensi finance dan transportasi. Walaupun juga ada produk lain seperti GoLive lewat GoMessage, GoClean, GoFood dan lain seterusnya.
Namun kita tahu sebenarnya core kompetensinya Gojek itu di finance lewat GoPay-nya dan transportasi lewat Gojek-nya. Sedangkan Tokopedia sendiri dia punya core kompetensi di area e-commerce dan logistik. Jadi jika kita gabungkan udah seperti puzzle aja, klop aja gitu. Bayangkan ada finance, transportasi, logistik, e-commerce, dan satu lagi big data. Di ranah top strategiknya perkawinan ini sempurna banget sih. Walaupun memang dari sisi taktikal dan operation sampai saat ini sih saya belum terbayang ya sinergi yang bisa dihasilkan dari GoTo ini. Saat ini kita tahu kerjasama antara Gojek dan Tokopedia sebenarnya sudah terjadi. Contohnya saja saat kita belanja di Tokopedia, salah satu alternatif pengirimannya adalah GoSend. Setelah mereka merger, apakah Tokopedia hanya akan menggunakan pilihan pengiriman lewat GoSend saja? Saya rasa Tokopedia akan berpikir berkali-kali untuk merubah hal tersebut. Banyak hal yang akan dikorbankan sih jika pengiriman hanya melalui GoSend saja. Salah satunya tentu adalah pengalaman berbelanja customer. Yang kedua bisa jadi ongkos kirim yang jauh lebih mahal. Yang ketiga bisa jadi coverage dari Gojeknya sendiri yang belum mengcover seluruh Indonesia. Kecuali tentunya jika Gojek kemudian bisa mengadopsi dan memanfaatkan core kompetensi transportasinya ya. Dari sudut pandang saya saat diskusi dengan teman-teman supply chains, apa sih yang sebenarnya menghalangi Gojek untuk bermain di area logistik pada saat ini? Masalahnya cuma satu, mereka belum nemuin cara saja untuk menekan cost pengiriman. Kalau masalah ini bisa diselesaikan oleh Gojek, maka transporter bakal memiliki pesaing baru dari arah yang tidak mereka duga. Menurut saya sih tinggal menunggu waktu saja ya Gojek bisa memecahkan masalah ini. Use case kedua dari sisi tactical dan operational bisa dilihat dari sisi financial. Saat ini kita bisa menggunakan Dana ataupun OVO untuk berbelanja di Tokopedia. Dan kita tahu Gojek punya GoPay. Kalau sinergi tentunya yang akan diutamakan adalah sister company-nya. Namun pertanyaannya, apakah Tokopedia rela mengorbankan Dana dan OVO? Sebagai customer tentunya saya sendiri tidak akan rela. Kenyamanan dan kebiasaan saya terusik dengan pemindahan cara bayar dari OVO ataupun Dana ke GoPay. Kalau diperhatikan beberapa waktu ini sih memang bagi pengguna Tokopedia, cashback yang biasanya ditaruh di OVO pelan-pelan ditaruh di Tokopedia Point. Jadi mungkin ada skenario untuk mengganti Dana dan OVO dengan GoPay. Walaupun memang resikonya akan agak berat bagi Tokopedia untuk menerapkan hal tersebut. Kemungkinan yang terjadi, Tokopedia akan menjadikan GoPay sebagai cara bayar lain. Dan bisa jadi secara pelan-pelan akan menjadikan GoPay sebagai cara bayar paling dominan di Tokopedia. Atau yang juga mungkin terjadi adalah merger antara GoPay dan OVO. Wah, kalau ini terjadi bakal menarik nih ceritanya. Walaupun pada saat ini secara taktikal maupun operasional belum terlihat gambaran skenario sinergi merger, yang tentunya merger ini diharapkan 1+1 bukan 2, namun 1+1 jadi 11. Namun secara top strategis perkawinan ini terlihat sempurna banget loh. Bayangan saya bisa jadi sinergi Gojek dan Tokopedia lewat GoTo ini terjadi pada core kompetensi mereka yang lain, yaitu di area big data. Kita tahu saat ini era big data, bahkan big data sudah dianggap sebagai new goals di new era. Dengan memanfaatkan core kompetensi keduanya inilah, saya meyakini merger Gojek dan Tokopedia akan menjadi cerita sukses merger dua perusahaan. Apapun itu, sebagai bagian dari Indonesia, kita perlu berbangga. Dua perusahaan kebanggaan kita akhirnya merger, Gojek dan Tokopedia lewat GoTo. GoTo bisa jadi akan menjadi salah satu sejarah yang dituliskan di Indonesia saat dua raksasa bergabung dan menjadi perusahaan startup nomor 12 di dunia secara valuasi. Ceritanya menarik ya, dan saya jadi kepikiran untuk membahas lebih lanjut tuh perusahaan-perusahaan yang mereka merger dengan sukses dan perusahaan-perusahaan yang mereka gagal dalam mergernya. Tungguin ya di podcast berikutnya.